Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Mat. Kita akan belajar tentang pembahasan soal TPA UTBK. Nah, ini ada 6 soal yang akan kita bahas. Apa aja? Yuk kita simak setelah ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kalau video ini bermanfaat, silakan share ke yang lain. Oke. eh Kita udah lama tidak membahas tentang matematika. Kali ini kita akan bahas ya tentang matematika, yaitu pembahasan TPA untuk tes UTBK. Nah, ini ada di gambar yang ada di hadapan kalian, yaitu dua gambar yang kiri dan kanan ya, terkait dengan bilangan. Nah, ini ada 5, 10, 6, 9, tengah-tengahnya ada 35. Yang satunya ada 6, 9, tengah-tengahnya Z, 5 dan 10. Bagaimana cara pengerjaannya? Nah, kita perlu mengamati ini dulu, pola gambarnya ya. Kita amati gambarnya dan di sebentar. Oke. Kita amati ya, ini bilangan ada 5 dan 10. Ini dikali. Ya, kalau dikali hasilnya 50, dan bilangan 6 dan 9 ini kita jumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya ada 15. Nah, oke. Jadi biar 35 gimana? 50 dikurangi dengan 15, hasilnya adalah 35. Nah, ini ya. Nah, ini dikurangkan hasilnya adalah 35. Oke. Nah, yang ini kita lihat yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan itu ada 6, 9, 5, 10. Ya sama dikali juga ya. Kalau atas dikali ya yang atas dikali juga, hasilnya adalah kalau dikali hasilnya ada 54. Oke. Nah, yang bawah karena tadi sebelah kiri ditambah, yang bawah juga ikut kita tambah. Oke, 5 tambah 10 hasilnya 15. Jadi tinggal 54 dikurangi 15 ya. Atas dikurangi bawah nih. Jadinya hasilnya adalah 39. Oke, jadi nilai Z sama dengan 39. Oke, gampang kan? Gampang dong. Next, soal berikut. Oke, di soal ini ada bilangan yang di dalam elips sama kotak dan tengah-tengahnya dalam lingkaran. Ya, seolah-olah ada matahari ya, matahari bilangan ini. Oke, kita amati bagaimana caranya ya. Untuk kita lihat nih, apa yang harus dilakukan, yaitu pengoperasian dulu ya. Yang elips sama yang elips kita operasikan. Apakah operasinya itu pengurangan, pengalian, atau pembagian? Jadi kita perlu cek nih ya, kita operasikan ya. Oke, setelah kita amati ternyata yang elips perlu kita tambahkan ya. Elips kita tambahkan ada 84, terus 7, 19 dan 14. Kalau kita tambahkan hasilnya ini adalah 84 tambah 7 ya, itu ada 91 ditambah 100 ditambah 14, yaitu ada 105. 105 tambah 19 ada 124. Oke, nah sekarang yang kotak nih. Yang kotak kita jumlahkan 8 tambah 19 27, 27 tambah 7. Sorry, 27 tambah 52 itu ada 79. 79 tambah 2 yaitu ada 81 ya. 79 tambah 2 itu 81. Oke. Nah, kita 81. Gimana hasilnya biar 43? Kalau ditambahkan itu nggak mungkin. Kalau dikalikan nggak mungkin. Kalau dibagi juga nggak mungkin. Berarti ini biar hasilnya 43 ya, berarti apa kan? Dikurangi 124, kita kurangi 81 ya. Hasilnya yaitu, nah ini kita kurangi, hasilnya adalah 43. Oke, gambar ya, hasilnya 43. Gambar yang kanan kita amati.
Gambar yang kanan juga sama ya. Kita tambahkan dulu yang elips ya, kita tambahkan dulu yang elips ya. Oke, kita hitung yang elips dulu. Ada 93 tambah 1 ditambah 12 ditambah 2 ya, ini yang elips. Oke, karena yang kiri dikurangi juga kanan dikurangi. Sekarang yang kotak ada 14 tambah 13 tambah 80 tambah 20. Oke. 93 kurangi 93 tambah 1 tambah 12 tambah 2 ya. Itu hasilnya adalah 108. Ya, 108 ini dikurangi dengan 14 tambah 13 tambah 80 tambah 20. Berarti 27 tambah 80 107, berarti 107 ditambah 20. Berarti hasilnya adalah berapa? Nah, hasilnya benar. Kita hitung. Wah, lama sekali. Oke. Hasilnya adalah 127. Oke. Nah, kita kurangi nih. 108 dikurangi 127 ya. Ini 19 negatif. Oke, negatif 19. Oke, gampang kan? Jadi nilai E sama dengan negatif 19. Oke, sangat gampang. Next. Nah, ini ada bilangan yang berurutan yang dalam kotak-kotak 13 A 4361 11 15 82 83 24 6 B 67. Kalau kita amati sekilas ya, ini adalah operasinya ke kanan ya. Ke kanan karena apa? Kalau operasinya ke kanan, yang bagian kanan sendiri itu adalah hasil dari operasi yang kotak 1, 2, dan 3. Oke, langsung saja kita lihat bilangan yang lengkap. Nah, yang lengkap ini yang tengah ya. Yang tengah ada 11 ya, 11 15 82. Ini mau diapakan? Biar hasilnya 83. Nah, kalau kita amati, kalau dikurangi atau ditambah itu nggak mungkin hasilnya 83 ya. Jadi sepertinya ya, ini polanya adalah 11 dengan 15 ini ya dikali. Dikali dan dikurangi ya, yang menghasilkan 83. Oke ya, sama yang satu juga gitu ya. Ini kan 11 kali 15 165 kurangi 82 hasilnya 83. Nah, kita yang kotak yang atas ya, yang atas juga sama polanya ya. Ini 13 ini dikali A ya, lalu dikurangi 43 sama dengan 61. Berarti 13A ini ya, pindah ruas 43-nya ke kanan, itu sama dengan 61 tambah 43. Jadi 13A sama dengan 104 ya. A 104 dibagi 13 yaitu ada 8. Oke, kita coba yang kotak ketiga ya. Kita coba kotak ketiganya, ini sama ya polanya, dikali dikurangi biar hasilnya 67. Oke, kita simak. Oke, 24 dikali 6 dikurangi B sama dengan 67. Maka 24 dikali 6 itu 144 ya. 144 dikurangi B sama dengan 67 ya, berarti pindah ruas B nya kanan. 144 dikurangi 67 ya, B nya nanti pindah ke kanan ya. Oke, 144 dikurangi 67 sama dengan
B. Maka nilai B sama dengan 77. Oke, yang ditanya adalah ini A tambah B per 5. Berarti A-nya adalah 8. Berarti 8 tambah 77 ya per 5 sama dengan 8 tambah 77 itu 85 ya, dibagi 5 sama dengan adalah 17. Oke ya, gampang kan? Sangat gampang. Oke ya, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal ke berapa ini, 1 2 3, sekarang keempat. Nah ini jarak kota Bandung Yogyakarta 360 km. Malfoy berangkat pada pukul 08.00 dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Luna berangkat pada pukul 09 dengan kecepatan 50 km per jam. Pada pukul berapakah Luna akan menyusul Malfoy? Nah ini ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan tabel, yang kedua nanti kita penghitungan secara langsung. Oke, ini yang menggunakan, oke ini Malfoy ya, Malfoy terus sama Luna. Oke, waktunya Malfoy mulai 8.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15. Nah ini ada 15.00, 16.00. Nah oke, kita buat tabelnya gini aja guys ya. Oke, kita beri skat. Kita beri skat saja. Nah kita garisi dulu ya, kita garisi dulu ya. Ini 40. Oke, kalau berangkatnya pukul 8.00 ya, untuk kecepatan 40-nya tidak di 8.00, melainkan kita langsung ada di 9.00. Oke, ini berarti 40. Terus jam 9 ke jam 10 itu kita garisi dulu nih ya. 9 ke 10 itu 80 ya, kecepatan 80, sudah mendapatkan kecepatan 80 km per jam. Berarti ini 80. Yang 11 ini berarti 120. Yang 12 adalah 160 ya, 160. Oke, yang 13 berarti berapa? 200. Oke, 200. Yang 14 adalah 14-nya 240, 15-nya ini 280, yang 16.00-nya adalah 320 ya. Oke. Oke, karena Luna ya, Luna ini kita garis ya dulu. Luna ini berangkatnya pukul 9, berarti dimulai untuk yang kecepatan ini awalnya jatuh di pukul 10 ya. Pukul 10 berarti 50, ke 11-nya ini ada 100, ke 12-nya ada 150, ke 13-nya 200, ke 14-nya 250, ke 15-nya 300 ya, 300, ke 16-nya 350. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, Luna karena itu ada pada pukul berapa Luna akan menyusul Malfoy, kita lihat nih. Ternyata ada di pukul 13.00 ya. Kita beri tanda nih biar tahu bahwasanya menyusulnya di pukul 13.00. Oke, ini adalah cara pertama ya. Pukul 3 kita berbagi dulu pukul. Kita berbagi dulu ya. Oke, 13.00 ya. Pukul ini ya, pada 13.00 Luna menyusul Malfoy.
Oke, ini adalah cara yang pertama. Oke. Nah, terus ini ada lagi cara yang kedua, kita pakai warna lain dulu. Oke, biru. Nah, warnanya. Cara kedua. Ya, kalau cara dua kita tahu nih selisih jaraknya. Jarak selisihnya itu kita harus tahu karena bedanya dimulai jam 8 sama jam 9, selisihnya adalah 40. Selisih jaraknya adalah 40 kilometer. Oke, 40 kilometer. Nah, kalau kita sudah tahu selisih jaraknya adalah 40 kilometer, ya, berarti kita perlu tahu ya pukul 9.00 itu dikurangi dengan 08.00 itu adalah 1 jam, selisihnya 1 jam waktunya. Caranya untuk mencari waktu Luna akan menyusul Malfoy, ya, itu gampang, tinggal selisih jarak. Oke, selisih jarak ini dibagi dengan kecepatan Luna dan kecepatan Maya. Oke, selisih jarak per kecepatan Luna, saya simpulkan L, kecepatan L dikurangi kecepatan Malfoy M. Oke, di M berarti sama dengan jaraknya berapa? 40 jaraknya. Per, nah kecepatannya tadi kan 50, berarti 50 dikurangi 40, jadinya 40 per 10 sama dengan 40 per 10. Oke, berarti 4 jam. Oke ya, berarti 4 jam. Nah, ini karena Luna berangkatnya jam 9.00, ini ditambah dengan 4 jam. Jadi ketemunya akan 13.00. Oke, sangat gampang kan? Sangat gampang lah. Ya, ini ada cara satu dan cara dua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya adalah matriks ya. Kita perlu mengoperasikan dulu elemen-elemennya yang ada di matriks ini. Oke. Nah, kita operasikan terlebih dahulu yang dikalikan ya. Ya, sesuai dengan baris kali kolom untuk perkalian matriks. Masih ingat kan? Masih dong. Oke. Di sini ada yang namanya dikalikan 2 kali M ya, 2M ditambah dengan 1 kali 2, 2. Berarti yang baris pertama dan kolom keduanya 2 kali 1 ditambah dengan 1 kali 2, itu hasilnya adalah 4 ya. Hasilnya 4. Oke. Terus baris kedua sekarang. Baris kedua kolom ke-1 kalikan baris kedua dengan kolom ke-1, berarti negatif 2M ya, ini negatif 2M ditambah 3 kali 2 6 ya. Sekarang baris kedua kolom kedua, negatif 2 kali 1 ya, negatif 2, 3 kali 2 itu 6, negatif 2 ditambah 6 adalah 4. Oke, ya ini hasil perkalian matriksnya sudah, baru kita tambahkan dengan matriks 4, 5, negatif 1, 3 sama dengan 2N, 9, negatif 11, 7. Oke. Nah, kita kalau penjumlahan atau pengurangan dioperasikan sesuai dengan letak elemennya, ya. Oke, karena 2M ditambah 2 ditambah 4 itu berarti 2M ditambah 6. Sekarang 4 tambah 5 yaitu 9. Ya, langsung 4 tambah 5 9. Oke. Sekarang negatif 2M ditambah 6 tambah negatif 1 berarti ditambah 5. Oke. 4 ditambah 3 7.
sama dengan 2N 9 negatif 11 7. Oke, nah kita lihat yang sudah, yaitu negatif 2M tambah 5. Nah kita pakai warna lain aja. Negatif 2M tambah 5 sama dengan negatif 11 ya, sama dengan negatif 11. Oke, kita cari nilai M-nya dulu. Berarti negatif 2M ditambah 5 sama dengan negatif 11. Nah, negatif 2M 5 pindah ruas jadi sama dengan negatif 11 dikurangi 5 berarti negatif 16. Nilai M sama dengan 8. Oke, kita sudah ketemu. Sekarang yang N, yaitu 2M tambah 6 sama dengan ya, 2M tambah 6 sama dengan, ini adalah 2N. M-nya sudah diketahui nih, yaitu 8. Berarti 2 kali 8 tambah 6 sama dengan 2N. 2 kali 8 itu 16. 16 tambah 6 itu 22. Berarti ini 22 sama dengan 2N. Maka nilai N sama dengan 11. Oke, yang ditanya apa? Selisih ya. Yang ditanya adalah selisih nilai M dan N. Oke, nilai M-nya 8, N-nya adalah 11. Berarti selisihnya 3. Oke, ya. Gampang kan? Gampang dong. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal, nah ini terkait dengan apa ini? Pulang kombinasi, ya, kombinasi. Rogu memiliki 6 buah kelereng dan Didu memiliki 3 buah kelereng. Warna kelereng Rogu dan Didu berbeda, namun bentuk dan beratnya sama. Banyak cara yang dapat mereka lakukan jika ingin pertukaran. Oke, Rogu, ya. Caranya kan Rogu kelerengnya adalah 6 nih, ya. Kelerengnya 6. Terus Didu kelerengnya ada berapa? Ada 3. Oke. Oke, warnanya tidak, bentuknya tidak, warnanya berbeda, bentuk dan beratnya sama. Oke, ya, kita pakai kombinasi. Jumlah kelerengnya ini tetap semula, tidak merubah. Ya, tidak merubah jumlah kelerengnya. Oke, kita cari yang apa? Pertukaran pertama. Pertukaran pertama. Oke. Pertukaran pertama berarti ini gini. Oke, sebentar. Berarti kombinasi ya, kombinasi 61 dikali ya, dikali dengan yang didunya adalah kombinasi 31. Oke. Berarti sama dengan, nah berarti 6 faktorial per 6 kurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 3 faktorial dikurangi 3 kurangi 1 ya, 3 kurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Oke, 6 faktorial 6 faktorial ya per 5 faktorial kali 1 faktorial itu habis 1 kan, 3 faktorial per 2 faktorial. Oke. Hasilnya 6 faktorial per 5 faktorial itu 6 kali 3 faktorial per 2 faktorial itu adalah 3. Oke, maka hasilnya 18. Ini yang pertukaran pertama. Sekarang kita lanjut ke pertukaran kedua ya. Ini kedua ya. Kita tulis dulu. Kedua ya, berarti C62 kali C32 berarti sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial dikali dengan berapa, 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial. Oke, 2 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial itu
Hasilnya berapa nih? Oke. Hasilnya adalah 42. Kok 42? Enggak. Hasilnya 15 ya. 15 hasilnya dikali dengan 3. Ya, kali 3 sama dengan 45. Oke. Nah, ini sama dengan 40. Oke, kita ke ini yang ketiga. Ya, ketiga berarti C6 3 ya. C6 ketiga. C6 3 dikali dengan C33. Oke. Berarti 6 faktorial dikali per 3 faktorial kali 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial per 0 faktorial kali 3 faktorial. Oke. Kalau ini hasilnya adalah oke, coret ya. 0 faktorial adalah 1. 3 berarti tinggal 6 faktorial 6 5 4 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Ya, ini bisa dicoret. Nah, oke. Nah, berarti hasilnya tinggal kalau 3 faktorial itu 6, berarti tinggal 20 hasilnya. Jadi kita tambahkan ya. Pertukaran pertama kita tambahkan dengan pertukaran kedua, kita tambahkan dengan pertukaran ketiga. Berarti ini kalau kita sudah tambahkan ya, kalau kita tambahkan berarti oke, ini tidak merubah ya jumlah kelerengnya, kelereng semulanya tidak berubah, masih tetap 6 dan 3. Oke, ini 18 ditambah 45 ditambah 20. Berarti 18 tambah 45 itu adalah 63 ya, tambah 20 itu 83. Oke. Ya, sangat mudah. Gampang kan? Sangat gampang. Jangan lupa subscribe ya dan aktifkan loncengnya jika ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih bisa membantu kalian dalam belajar untuk tes UTBK. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.